Iya, pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama OCBC Sekuritas. Ya, dan untuk membahas prospek IHSG, kita telah bersama Isvan Helmi, Head of Equity Research OCBC Sekuritas. Selamat sore, Mas Helmi. Terima kasih sudah bergabung di Closing Market. Selamat sore, Mas Andra dan pemirsa di rumah. Ya, Mas Helmi, kita lihat hari ini meskipun IHSG masih di level psikologis 6 ribuan, tapi ditutup dengan atau ditutup di zona merah. Anda melihat apa sentimen yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Ya, jadi kalau kita lihat, saya ambil sisi positifnya saja bahwa kita tutup di atas angka 6.000. Jadi memang psikologis 6.000 masih dibilang bahwa ini suatu level yang menandakan bahwa kita punya market ini cukup kuat dan tidak begitu terpengaruh dengan adanya PPKM darurat. Karena kita tahu case-nya ini beda antara yang sekarang dengan yang PPKM yang lalu, di mana yang PPKM yang lalu itu IHSG bisa terjerembab sampai level yang cukup rendah, tetapi hari ini kita lihat bahwa cukup kuat di angka 6.000. Jadi memang beberapa ancang-ancang bahwa PPKM kita akan sacrifice 1 bulan ekonomi, tetapi mungkin tidak akan membuat pertumbuhan ekonomi dalam 1 tahun ini di 2021 menjadi cukup lemah. Jadi untuk sementara saya proyeksi mungkin sampai akhir tahun pertumbuhan ekonomi kita masih ada di angka 4%, meskipun at the end nanti di kuartal 2 kita mungkin cuma tumbuh sekitar 2-3%. Kuartal 3 nanti 2-3% karena kita masuk di Juli kan, PPKM efek mungkin akan terasa di Juli, tapi kuartal 2 kita akan sangat strong, di mana saya proyeksi bahwa ekonomi Indonesia itu bisa naik sampai 6%, di atas 6% pertumbuhan di kuartal 2. Jadi syukurlah bahwa kuartal 2 nanti pertumbuhannya bagus, kuartal 3 agak sedikit melandai. Kisah harapan saya kuartal 4 ketika vaccination rate ini sudah sangat tinggi dan kita sudah mulai mencoba melepas masker, harusnya di kuartal 4 nanti ketika border sudah dibuka kembali, ekonomi kita juga akan tumbuh bagus. Jadi mungkin kita tidak perlu over panic, kita tidak perlu khawatir berlebihan bahwa PPKM ini mungkin prediksi saya akan berakhir nanti di akhir Juli, tidak diperpanjang lagi mudah-mudahan, sehingga ekonomi itu masih bisa menjadi fokus untuk pulih di bulan Agustus, September, dan nanti kita masuk ke kuartal 4 nanti. Jadi secara overall market di atas 6.000 cukup bagus fondasinya. Iya, ini terkait dengan pengalaman, ya memang investor atau IHSG kita sudah berpengalaman menghadapi pembatasan-pembatasan di tengah pandemi ini, kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, apakah memang sudah ada perubahan strategi yang dilakukan oleh para investor di tengah kebijakan pemerintah dalam membatasi ekonomi atau membatasi pergerakan dari masyarakat? Ya, jadi mungkin dalam jangka pendek saya melihat bahwa investor mungkin akan kembali memburu saham-saham defensif. Dalam artian kita lihat bahwa saham Telkom misalnya saat ini masih tertekan. Dalam beberapa bulan mendatang saya prediksi bahwa Telkom bisa balik lagi mendekati level 4.000 karena memang ketika perubahan kebijakan bahwa kebanyakan orang mulai WFH ini akan menjadi demand dari data cukup tinggi, dan kita lihat bahwa memang sahamnya juga tertekan. Jadi memang beberapa saham-saham defensif sudah bisa mulai dilirik kembali, saham-saham work from home. Terus saham-saham yang consumer based needs seperti Unilever, Sido muncul, mungkin beberapa saham-saham yang Sido muncul, Kalbe Farma, terus Soho yang saham-saham yang punya produk untuk memperkuat imunitas mungkin juga bisa diperhatikan kembali, karena biasanya di dalam pandemi ini saham-saham tersebut yang biasanya akan larinya cukup kencang. Berbanding terbalik dengan saham-saham retail yang memang akan terkena efek ketika pembatasan ini diberlakukan. Toko-toko gerai-gerainya mulai beberapa terkena impact tutup, dan juga beberapa saham properti. Jadi memang akan terjadi sedikit switching, tapi menurut saya itu akan terjadi di jangka pendek dari strategi investor. Tapi dalam jangka panjang saya cukup yakin fundamental dari ekonomi Indonesia cukup kuat, dan IHSG punya sebuah fondasi yang cukup kuat untuk bisa paling tidak kuartal 4 nanti balik ke level 6.500 sampai 6.600. Iya, selain sektor retail dan juga tadi Anda sebutkan properti, bagaimana dengan sektor jasa? Karena kan jasa juga sangat terdampak dengan PPKM darurat ini, Mas Helmi. Jadi memang betul, kalau kita bicara jasa memang impact-nya masih ada, tapi beberapa jasa itu harusnya masih cukup kuat untuk untuk segi fundamentalnya. Tapi yang paling impact langsung itu biasanya larinya ke retail. Kalau jasa saya pikir mungkin beberapa emiten bisa menawarkan jasa dari rumah dan juga remote jarak jauh. Jadi memang kalau emiten yang berbasis jasa mungkin impact-nya lebih kecil dibandingkan impact yang langsung terkena impact ketika terjadi penutupan mall tersebut, seperti emiten retail yang memang beberapa gerainya harus tutup, kecuali emiten retail yang stand alone seperti Alfamart, terus Indomaret itu mungkin masih cukup kuat karena mereka
masih bisa buka ketika pembatasan-pembatasan ini diberlakukan. Ya, terhadap saham-saham yang terdampak kebijakan PPKM darurat ini, apa kira-kira yang harus dilakukan oleh para investor terkait dengan saham retail, saham properti dan juga saham jasa atau emiten jasa ini? Jadi memang kalau bagi investor mungkin kita lihat bahwa secara fundamental impact mungkin terjadi laporan keuangan atau laporan operasional dalam 1-2 bulan. Tetapi kalau saya lihat realisasi di market hari ini mungkin kita lihat beberapa saham seperti S Hardware hari ini bahkan bisa mencapai 1.400 ya, beberapa minggu lalu di 1.200. Artinya beberapa emiten memang punya sentimen yang cukup kuat dan bisa dikoleksi. Seperti saya tadi sebutkan saja S Hardware. Mungkin ada beberapa emiten lain seperti MAP yang kebanyakan tokonya di mall, standalone-nya jarang. Itu mungkin bisa dijual dulu karena akan terkena impact secara langsung. Jadi memang bisa selektif, tidak perlu menjual semua portfolio di emiten yang terkena impact, tapi kita seleksi lagi balik satu-satu yang mana fundamentalnya masih bisa bertahan, yang mana masih bisa mencetak keuntungan, marginnya masih tinggi. Seperti yang saya sebutkan tadi, S Hardware itu meskipun pandemi dia tidak pernah rugi selama pandemi, masih untung, hanya terjadi penurunan laba bersih saja. Berbeda dengan emiten kayak MAP, terus beberapa kayak Erafon yang memang marginnya itu 1-2% net profit margin. Jadi itu memang mungkin bisa dihindari karena ketika pandemi PPKM diberlakukan mungkin marginnya akan turun, bisa rugi. Jadi kita cari emiten yang memang punya margin tebal, tidak usah takut dengan PPKM karena akan lasting cuma 1-2 bulan. At the end, investor akan mencari saham-saham yang memang punya fundamental bagus dan laba bersihnya cukup bagus, marginnya juga. Iya, IHSG hari ini banyak dipengaruhi oleh sentimen domestik. Bagaimana dengan sentimen global, Mas Helmi? Apakah ada juga sentimen global yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Jadi kalau kita lihat global memang ini bisa dibilang pisau ibaratnya kayak bumi dan langit. Kalau kita lihat di Eropa, kalau kita nonton Euro semua orang udah buka masker, bahkan tadi malam Formula One juga udah dipenuhi penonton 100%. Jadi memang kalau kita lihat global sama Indonesia ini sentimennya sangat beda sekali. Jadi global kita lihat ekonominya semua activity dari manufacturing, terus tingkat traveling people itu sudah lumayan tinggi, dan kita lihat mungkin laporan keuangan emiten-emiten global juga sudah mulai balik recover, beda dengan Indonesia yang memang tiba-tiba direm lagi, emergency brake lagi. Jadi memang sampai ke depan 1-2 bulan saya perkirakan sentimen dari dalam negeri yang masih didominasi 50% lebih lah dari pengaruhnya terhadap market. Sentimen global mungkin sangat kecil. Mungkin bisa diperhatikan global ini adalah akan ada pengumuman inflasi di Amerika dalam beberapa hari mendatang, pertengahan bulan biasanya, dan itu jadi kunci bagaimana Fed akan menentukan suku bunganya dalam 1-2 bulan ke depan. Itu yang mungkin bisa jadi kunci apakah market akan berubah atau tidak secara global. Ya. Mas Helmi, selain saham-saham di sektor retail dan juga properti tadi yang Anda rekomendasikan, kira-kira di sektor teknologi ini saham-saham apa saja yang patut dicermati, Mas Helmi? Ya, kalau kita bicara saham teknologi ini yang menarik di sini adalah beberapa bulan terakhir ini saham digital banking ya, bank digital ini sangat diburu sekali oleh investor, dan bahkan beberapa bank itu seperti Arto itu market cap-nya itu sudah sampai 200 triliun. Jadi kita melihat bahwa ini bisa dibilang ini, kalau beberapa kalangan bilang bahwa ini saham ini junk atau bukan, saya lihat bahwa dengan kapitalisasi sebesar itu harusnya di balik itu ada underlying aset yang cukup besar. Jadi memang ekosistem base-nya mungkin saat ini belum begitu terlihat karena memang masih dalam progres pembentukan. Dan kalau kita lihat memang digital bank sendiri di dunia bahkan itu cuma ada 2, WeBank sama Kakao Bank itu di China dan Korea yang sudah untung. Hanya 2 digital bank yang udah untung, dan mereka punya ekosistem yang bukan hanya bank, mereka punya online chatting dan macam-macamnya produknya, sehingga kita lihat bahwa memang basis dari ekosistem inilah yang akan jadi kunci 1, 2, 3 tahun mendatang, apakah perbankan yang saya sebutkan tadi kayak Arto, Agro ini bisa untung atau tidak. Tapi in the meantime saya melihatnya bahwa harusnya dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun ini masih bisa dimanfaatkan untuk trading. Jadi valuasi mungkin tidak usah dikesampingkan dulu. Kenapa? Karena kita yang lihat adalah di sini future value. Kita bukan lihat price to earning ratio tahun ini, tahun depan, tapi kita lihat future value, ecosystem value dia dalam 5 sampai 10 tahun mendatang. Jadi teknologi bisa dilihat di saham-saham digital banking yang memang saat ini valuasi market cap-nya juga sudah cukup tinggi. Iya, Mas Helmi, singkat saja untuk saham di sektor energi dan juga farmasi. Kita tahu farmasi saat ini sedang banyak dicari oleh masyarakat, begitu. Bagaimana prospeknya? Jadi kalau kita lihat farmasi ini memang ada beberapa berita bahwa mulai dari stok oksigen yang mulai menipis, terus obat COVID yang juga menipis. Kita pikir bahwa memang
di saat-saat seperti ini memang tadi seperti saya sebutkan di awal, saham yang punya produk imunitas itu bisa diburu, dan kalau mungkin saham-saham seperti INAF, KF itu juga bisa dilihat. Kenapa? Karena dengan bor kita yang sudah semakin tinggi, ini saya pikir bahwa demand untuk produk-produknya mereka itu juga cukup tinggi farmasi. Sedangkan untuk energi, saat ini mungkin lebih dikesampingkan dulu karena kita lebih prefer ke saham-saham yang memang diuntungkan dari PPKM Mikro ini tersebut. Oke, baik. Prediksi Anda untuk IHSG besok seperti apa? Apakah akan melanjutkan tren negatifnya atau justru berbalik ke tren positif? Saya cukup yakin di atas 50% besok akan terjadi rebound. Kenapa? Karena memang IHSG masih mencoba untuk menembus resistance yang memang kita bilang level psychological itu di 6075. Jadi kunci angkanya harus ditembus di situ, dan kalau itu bisa tembus dia bisa lari ke 6100, dan kalau kita lihat memang mudah-mudahan besok ada terjadi rebound dan range-nya antara 6025 sampai 6075 tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Helmi sudah bergabung di Closing Market. Ya, pemirsa, demikian tadi Isvan Helmi, Head of Equity Research OCBC Sekuritas.